Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para audiens bincang lepas dengan Satu Pena Riau. Pada sore hari ini, tepat di Hari Buku Nasional, kami mendatangkan tamu-tamu istimewa. Salah satunya adalah Bapak Dr. Hartono MPD. Beliau adalah Sekretaris IKAPI. IKAPI ini adalah Ikatan Penerbit Indonesia yang berada di Riau. Dan Pak Dr. Hartono MPD ini adalah Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Suska Pekanbaru dan juga dosen pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam di UIN Suska Pekanbaru. Dan yang sangat istimewanya, Pak dosen ini owner penerbit Zanafa Publishing Riau. Jadi saya sangat merasa bahagia orang daerah penerbit yang berskala nasional. Nah, di samping kita ini sudah tidak asing lagi orang yang selalu berkiprah di dunia komunikasi. Beliau adalah Bapak Satria Utama, Ketua Satu Pena Riau, dan juga seorang dosen komunikasi. Jadi kalau berbicara tentang ilmu komunikasi, silahkan dengan beliau. Kemudian juga announcer, host dan segala macam, lengkap. Oke, baik pemirsa semuanya yang hari ini tentu saja sangat menantikan dialog bincang-bincang kita hari ini tentang Hari Buku Nasional. Karena ini buku selalu berkaitan dengan kertas dan dengan tulisan dan diterbitkan. Kalau penerbit selalu si penulis kita nih, karena kita Satu Pena Riau ini perkumpulan komunitas penulis-penulis Pak. Para penulis selalu ingin dikenal, ingin diakui keberadaannya ketika hasil tulisannya diterbitkan. Ketika diterbitkan, kalau yang Bapak Ibu guru atau siapapun itu yang profesional, dia selalu ada nggak ISBN-nya? Kayaknya kemarin lagi heboh ya ISBN ya Pak Satria ya. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Tapi ada pertanyaan yang ringan. Kenapa sih orang sains lebih tertarik jadi penerbit buku? Itu dulu jawabannya. Baru Bapak bahas nanti yang berikutnya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Satria sebagai Ketua Forum Penulis Satu Pena Riau, kemudian juga Ibu Mala yang populer namanya lebih mudah diingat sebagai pemandu moderator acara pada channel Satu Pena Riau pada sore hari ini. Saya sangat berbahagia sekali dan sangat senang karena diberikan kesempatan oleh pengurus penulis Satu Pena Riau untuk berbincang-bincang terkait dengan buku, dan kebetulan hari ini Hari Buku Nasional. Dan sayangnya memang Hari Buku Nasional ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dan saya kira ini akibat dari sosialisasi yang kurang masif. Yang kedua, kemungkinan kepedulian kita terhadap buku sudah mulai berkurang. Tadi pertanyaan menarik dari Ibu Mala ya terkait dengan kenapa saya senang buku. Karena saya ini penulis juga Bu. Saya penulis buku. Sampai hari ini sudah lebih dari 15 judul buku yang saya tulis, karena sebagai dosen biasanya tidak jauh-jauh dengan buku. Dan alhamdulillah ada beberapa buku yang bestseller, kemudian juga masuk ke perpustakaan jiran tetangga. Ada beberapa buku, misalnya ada buku statistik untuk penelitian, ada buku SPSS, ada buku metodologi penelitian,
Dan saya tahu dari teman-teman yang menyampaikan yang kuliah di sana, Pak Hartono, kemarin saya ketemu buku Bapak di UTM katanya, di perpustakaan di perguruan tinggi kami. Ada semacam kebahagiaan sebagai seorang penulis apabila bukunya banyak dinikmati oleh banyak orang. Nah, kemudian sebagai penulis saya melihat peluang untuk menjadi penulis itu besar karena ditunjang oleh profesi kita sebagai dosen. Maka saya sering sampaikan ke kawan-kawan penulis, mahasiswa, dosen, karena menulis itu pertama bisa melakukan proses pembelajaran lintas batas, lintas kelas. Yang kedua, dengan menulis kita bisa menjalin silaturahmi. Saya sering diundang oleh kawan-kawan karena mereka baca buku yang saya tulis. Yang ketiga, kita bisa meninggalkan warisan kepada generasi penerus. Karena sesungguhnya ilmu yang diwariskan itu adalah ilmu yang kita tulis. Tapi ilmu yang tidak kita tulis, begitu kita meninggal, habis. Kemudian dengan menulis kita bisa memperpanjang usia. Kenapa? Kenapa Hamka masih kita kenang? Al-Ghazali masih kita ingat? Karena buku yang beliau tulis. Tapi kalau seandainya para ulama kita tidak menulis, barangkali ilmunya habis. Maka dengan menulis kita bisa memperpanjang usia. Kemudian dengan menulis kita juga bisa mendapatkan finansial dari hasil royalti yang kita terbitkan, kemudian kita mendapatkan royalti setiap bulan tentu sesuai dengan jumlah buku yang diterbitkan. Jadi kenapa saya tertarik ke buku? Karena memang sebagai dosen itu saya pengen membuat sebuah karya yang tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa supaya mudah mendapatkan bahan-bahan literatur, satu buku komplit untuk materi satu mata kuliah. Nah, kadang kan kalau kita lihat silabus itu tersebar ada di 5 atau 7 buku. Maka buku saya itu sering saya tulis kalau untuk keperluan di perguruan tinggi itu berdasarkan silabus atau kurikulum yang digunakan. Kemudian yang kedua, memang buku itu kenapa saya menulis ya, karena sebagai dosen dituntut untuk membuat karya. Di samping publikasi, penelitian, publikasi internasional maupun nasional, maka salah satu bentuk publikasi yang kita lakukan adalah menulis buku. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa saya berhubungan dengan buku, ya punya penerbit. Saya pertama suka buku, suka membaca, suka menulis, kemudian teman-teman juga banyak dari penerbit. Nah, sehingga kenapa peluang ini tidak kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis buku. Karena kebetulan memang jiwa saya ini lebih banyak jiwa entrepreneurnya lah, Pak. Sehingga ya sampai membuat toko buku, penerbit Zanafa Publishing, itu juga karena terkait dengan buku. Lalu dengan menulis itu ya alhamdulillah kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana mengembangkan entrepreneur di dalam bidang perbukuan gitu. Nah, itu salah satu, Bu, yang kenapa saya lebih banyak berkecimpung di dunia buku sampai teman-teman melihat ya lalu diajak bergabung dalam organisasi Ikatan Penerbit Indonesia, yang ini juga tidak terlepas bagaimana peran penerbit yang kita punya, kemudian komunikasi kita dengan teman-teman dalam dunia perbukuan, dan alhamdulillah ini bisa kita wujudkan. Lalu yang paling penting itu adalah saya pengen membantu masyarakat nih, Pak. Bagaimana supaya masyarakat mendapatkan buku murah. Nah, sehingga toko buku Zanafa itu
adalah toko buku diskon sepanjang masa. Biasa diskon itu kan pada waktu-waktu tertentu ya, hari besar atau momen-momen tertentu. Maka saya ingin memberikan diskon, itu memang diskon benar, bukan diskon yang direkayasa. Dinaikkan dulu kemudian baru didiskon. Maka itu sebabnya di kasir itu biasanya ada katalog judul buku dan harga. Maka kalau mereka ingin melihat apa benar nih harganya sekian, bisa dilihat di katalog. Saya kira itu, Bu. Ya. Tertarik nih Pak dengan toko buku Bapak diskon sepanjang masa. Ini hari buku diskon sepanjang masa itu ditambah jumlah presentasi diskonnya atau masih sama? Karena ada kondisi ekonomi kawan-kawan kita yang mencintai buku, biasanya sebulan mungkin Anda beli 3-4 buku, mungkin tidak beli sama sekali. Nah, ini dengan hari buku ada nggak kegiatan yang promosi diskonnya itu yang sepanjang masa ditambah lagi untuk beberapa hari, itu yang ini kan ceritanya diskon sepanjang masa, gimana Pak? Jadi memang diskon itu masih berlaku baik itu hari buku atau tidak hari buku. Jadi ini namanya sepanjang masa, tidak hari-hari khusus saja ya. Baik. Baik. Dari kegiatan Bapak sebagai seorang dosen meluangkan waktu menjadi seorang penulis dan punya perusahaan ya, perusahaan penerbit. Ini setiap penulis selalu ingin ada ISBN-nya. Nah, bagaimana? Ini seperti apa sih mengurus ISBN ini? Kemudian bagi penulis ada kekhawatiran, oh saya pengen diterbitkan nih karya ilmiah saya atau buku saya. Tapi gimana ISBN-nya, pengurusannya, bagaimana, apakah jadikan ini untuk diterbitkan kemudian ada tambahan nilai yang harus kami bayar atau bagaimana? Yang selalu dikhawatirkan oleh kawan-kawan guru nih, mayoritas kita pendidik ini baik dosen ataupun guru, ketika hasil karya mereka itu diterbitkan, kalau nggak ada ISBN-nya itu ya tidak berkualitas gitu. Itu bagaimana Pak? Nah, apakah itu memang menjadi patok? Iya, padahal sebetulnya penulis-penulis di zamannya Mahatma Gandhi, Hamka dan seterusnya, tanpa pun ISBN kualitas tulisannya kan sangat bagus. Ini atau seperti apa? Karena Bapak nih yang lebih tahu nih, silakan Pak. Baik, masalah ISBN ini adalah penomoran yang dikeluarkan dari Inggris untuk mengatur, menjaga kualitas produk buku. ISBN itu singkatan dari Indeks Standar Book Number. Ya. Jadi setiap negara itu biasanya diberikan jatah jumlah nomor tertentu dari Inggris ya. Sementara di Indonesia itu kalau tidak salah diberikan jatah 1 juta nomor. Lalu bagaimana proses penerbitan ISBN? ISBN ini diterbitkan oleh ISBN, ada salah satu divisi di Perpustakaan Nasional itu yang khusus mengelola ISBN. Sepanjang pengalaman kami dari penerbit, itu dulu penerbit kalau ingin menerbitkan buku, pengusulan ISBN itu dikirim melalui email, Pak, dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian 3 tahun terakhir ini ISBN itu diusulkan tidak melalui email tapi sudah menggunakan aplikasi ISBN yang dikeluarkan dari Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian di dalam aplikasi itu kita harus menjadi anggota terdaftar dengan melengkapi persyaratan-persyaratan formal sebagai penerbit, mulai dari akte pendirian perusahaan, kemudian juga surat izin usaha,
kemudian juga domisili, surat keterangan domisili, kemudian juga ada pajak dan lain-lain, itu termasuk juga pengurus. Itu untuk bisa terdaftar di aplikasi ISBN. Nah, kalau salah satu persyaratan tidak dilengkapi, biasanya tertolak sampai nanti kita melengkapi. Nah, kemudian setelah kita diterima sah sebagai penerbit dengan persyaratan yang saya sebutkan tadi, maka kita baru bisa mengusulkan buku yang akan dikeluarkan ISBN-nya. Nah, apa yang harus kita isi? Yang pertama itu adalah judul buku. Kemudian yang kedua kepengarangan. Pengarang ya. Apakah itu pengarang, penulis, editor. Kemudian ukuran buku. Ukuran buku apakah ukuran standar atau ukuran tertentu, dan itu sudah ada pilihan-pilihannya. Lalu juga nanti ada jenis bukunya apa, kemudian ukurannya berapa, lalu terakhir itu harus melampirkan dalam bentuk PDF. Isinya adalah surat permohonan dari penerbit untuk supaya tim ISBN Perpustakaan Nasional mengeluarkan nomor ISBN judul buku tadi. Kemudian yang kedua adalah cover. Per buku itu terdiri dari judul, kemudian pengarang dan penerbit. Lalu yang kedua itu nanti ada copyright. Copyright di situ ada judul, ada pengarang, kemudian ISBN dikosongkan, nama penerbit, alamat penerbit, dan seterusnya. Lalu di dalam itu juga harus kita lampirkan daftar isi, Pak. Daftar isi buku, kemudian juga pengantar dalam buku yang akan diterbitkan, sehingga nanti di dalam itu sudah tergambar semuanya, ya, isi buku, termasuk juga sinopsis buku. Nah, itu nanti kita, kalau sudah kita isi lengkap, kita submit, biasanya kondisi normal itu 3-4 hari sudah keluar. Nah, apakah ada biaya? Tidak ada. Sepanjang yang saya alami, itu Zanava Publishing dalam mengeluarkan ISBN itu tidak pernah membayar. Nah, sehingga kalau ada orang apakah harus bayar, sesungguhnya itu tidak bayar. Kalau ada membayar, ya mungkin ada jalur-jalur lain yang kita tidak tahu, tapi secara resmi itu memang tidak ada biaya. Dan kami memang sering ditanya, Bu, ada juga orang menerbitkan buku hanya minta ISBN-nya saja. Saya bilang nggak bisa, karena data buku itu akan terekam di dalam aplikasi. Sehingga kita tidak pernah mengeluarkan ISBN tanpa bukunya diterbitkan. Pasti diterbitkan dan tidak ada biaya. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, audiens dari Satu Pena Riau, bincang-bincang kali ini membuka wawasan kita. Jadi ini ada Pak Satria yang menaungi Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena di Riau. Ini udah dijelaskan semuanya. Ini Bung Satria ini memfasilitasi penulis-penulis yang ingin bukunya diterbitkan, kemudian meredam kegalauan mereka. Kadang ada teman punya tulisan lalu mau diterbitkan bagaimana? Karena ini kegiatannya nih literasi banget. Indonesia ini mau membuat rakyatnya cerdas, melek menulis, kemudian melek juga membaca, sehingga diharapkan semua ada ketertarikan dengan literasi. Ini salah satunya nih, Pak Satria yang menghimpun orang-orang muda, orang-orang tua, siapapun di Satu Pena. Kira-kira pencerahan apa yang diberikan kepada kawan-kawan kita dan memotivasi mereka untuk tetap menulis? Ya, terima kasih. Jadi ini momen Hari Buku Nasional, memang kita coba untuk lebih disuarakan. Tadi seperti kata Pak Hartono, Hari Buku Nasional ini kayaknya kurang bergairah ya, dari Sepi gitu, tidak so menjadi juga, ya.
Saya juga pantau di media-media nggak terlalu banyak, hanya tadi ada di beberapa media nasional yang mencoba meramaikan, menyebarkan tweetbonnya dan sebagainya. Tapi di media-media di lokal saya kira juga luput perhatian tentang Hari Buku Nasional. Karena itu kita dari Satu Pena Riau ini mencoba untuk ikut memberikan apa ya semacam upaya kembali menggairahkan semangat membaca. Nah, kita tahu bahwa kita masih dalam kondisi yang belum begitu mengembirakan ini soal minat baca. Secara nasional kita masih sangat jauh. Kalau di tahun 2019 misalnya kita tuh peringkat 72 dari 77 negara yang disurvei gitu ya. 2 tahun terakhir sepertinya juga tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Riau sendiri kalau dalam peringkat secara nasional juga tingkatnya masih cukup gitu ya, kalau tidak salah sekitar 55 sekian persen baru minat bacanya di skala nasional. Artinya ini ada persoalan yang memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana tentang minat baca ini bisa ditumbuhkan, minat orang menulis juga diperbanyak gitu ya, ditingkatkan, sehingga memang Indonesia yang dulu sebenarnya dikenal sebagai negeri literasi gitu ya, yang boleh dibilang cukup banyak karya-karya yang tertulis dari zaman kerajaan-kerajaan dulu yang muncul gitu ya. Di Jawa ada babat-babat yang cerita-cerita ya cukup banyak ya Pak ya, dari zaman kerajaan. Di Melayu juga cukup banyak. Tapi belakangan memang kita mengalami kemunduran dari sisi minat baca, karena memang nggak tahu ya, ketika muncul dunia digital ini kita kemudian seakan terlampaui satu masa yang dimana dulu dunia begitu gandrung dengan buku, bahkan boleh dibilang banyak orang merasa harus meninggalkan karya berupa buku sebelum ajal menjemput gitu. Tapi kita belakangan agak menurun, walaupun tadi kalau dikaitkan dengan ISBN misalnya terjadi lonjakan cukup besar dari sisi jumlah buku yang dicetak 2 tahun terakhir di masa COVID. Tapi kemudian muncul indikasi bahwa buku-buku yang dicetak tidak melulu berorientasi untuk dibaca, untuk disebarluaskan, tapi berorientasi pada motivasi tertentu, meningkatkan karir, naik pangkat dan sebagainya, sehingga dari kualitas kemudian dari sebaran buku itu juga masih sebenarnya tidak terlalu menggembirakan. Nah, disinilah kita mencoba, dan Satu Pena Riau ini merupakan satu organisasi yang memang baru dibentuk Pak Hartono. Kebetulan kita dapat mandat dari Satu Pena Pusat itu di bulan Maret lalu untuk membentuk kepengurusan. Alhamdulillah kemarin di bulan April kita sudah bentuk, ini juga sudah mulai beraktivitas, dan insya Allah nanti di awal Juni kita akan launching dan pengukuhan lah istilahnya di organisasi ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dari pusat sendiri yang diketuai oleh Bang Denny JA itu ada program-program yang memang menjadi turunan juga di Satu Pena Riau. Antara lain tentang bagaimana menghimpun para penulis, kemudian memfasilitasi untuk ke penerbit. Secara nasional juga ada, jadi di Satu Pena Pusat itu ada program pemilihan nanti setiap tahun buku-buku yang berkualitas dari seluruh anggota Satu Pena di Indonesia yang nanti akan dipilih untuk diterbitkan secara nasional juga. Di daerah juga nanti akan kita lakukan hal seperti itu. Kemudian kemarin tahun lalu kita menerbitkan ulang buku-buku legendaris Pak, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, bukunya Hamka, kemudian Pramudia Anantatur yang NH Dini dan sebagainya, yang legend-legend itu kan udah cukup lama nggak diterbitkan, nggak ulang gitu. Nah, itu diterbitkan lagi, kemudian covernya di milenialkan gitu ya, supaya masyarakat tertarik untuk baca. Lalu kita juga punya program dialog setiap hari, setiap minggu di nasional, dan
di daerah juga diamanahkan untuk buat dialog-dialog, dan ini perdana nih sebenarnya nih, belum dilantik tapi kita coba buat dulu lah agar kita punya wadah, punya sarana untuk bertukar pikiran dan menyebarkan informasi. Tadi dari Pak Artono kita dapat wawasan-wawasan baru juga tadi, dan juga kita bagaimana menjalin hubungan dengan stakeholder. Salah satu tugasnya ikut memajukan minat baca atau program literasi ke tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat, karena banyak sekali sebenarnya Pak teman-teman aktivis yang tertarik atau yang berminat ya untuk ikut serta dalam pengembangan program literasi ini ya, dan kita sudah bertemu, kita bahkan sudah sepakat untuk berkolaborasi dengan teman-teman pegiat literasi di Riau. Mudah-mudahan akan semakin banyak kegiatan-kegiatan ini, dan ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya bagaimana kita Riau yang juga punya karya-karya monumental, Raja Ali Haji barangkali yang begitu kita kenal, itu akan muncul lagi penulis-penulis yang legendaris yang akan dikenang sepanjang masa juga dari tanah Melayu. Itu harapan kita ke depannya. Saya kira itu pengantarnya, Mbak. Ya, jadi ini dengan adanya organisasi perkumpulan penulis Satu Pena Riau ini di bawah naungan Bung Satria, jadi ingat saya tadi dikatakan membangkitkan kembali gairah menulis, karena Riau ini banyak penulis, ada Suman HS, ada Selasih Selaguri, dan itu sangat terkenal. Ada beberapa teman bertanya, kalau kita masuk di perkumpulan penulis Indonesia Satu Pena Riau, apakah ada kegiatan edukasi seperti tadi kita bahas SBN-nya Indonesia itu yang melampaui batas ya dalam 2 tahun ini, kemudian ada keraguan atau bagaimana. Kawan-kawan jadi ingin tahu nih kualitas kita seperti apa sih, karena tadi Bapak katakan bahwa untuk menerbitkan SBN mana bukunya, covernya, mungkin editornya, layoutnya dan segala macam harus lengkap. Nah, apakah nanti ada nih nggak niat dari Satu Pena Riau memfasilitasi edukasi seperti itu, mulai memahami bahwa ini perlu dari buku ini Anda harus bisa bikin sinopsis loh. Paling tidak seperti itu. Ada edukasi nggak? Ada rencana nggak bagi Satu Pena Riau ini mengedukasi? Karena teman-teman saya bilang ini, kami ini nulis Bu, pokoknya ada SBN, saya diajukan untuk angka kredit. Kan benar seperti itu. Kadang orang awam baca deh, aduh Kamila ini kayaknya nggak menarik deh gitu. Sehingga kalau mencetak buku tidak seperti yang Bapak rasakan dibaca oleh negara sebelah. Tapi mungkin di kalangan teman dia udah bantu beli, habis itu nggak baca, ternyata tertimbun begitu saja. Itu banyak hal yang seperti itu. Mungkin Bung Satria ada cara kiat untuk pengedukasian yang tidak menggurui mungkin. Iya, program pendidikan dan pelatihan itu masuk menjadi program prioritas ya, dan di kepengurusan juga ada divisinya. Jadi ada divisi litbang dan webinar Pak kita di Satu Pena ini. Jadi yang webinar atau yang mungkin seperti ini salah satu contoh yang sedang kita laksanakan. Jadi secara rutin nanti akan ada program-program diskusi-diskusi dengan lintas profesi, lintas kalangan gitu ya, yang tentunya bisa menambah wawasan. Kemudian ada semacam in-house training juga yang akan kita gagas di Satu Pena Riau ini, bagaimana karena kepengurusannya juga beragam, artinya ada teman-teman yang memang sangat tuna di bidang editing ya. Ada beberapa teman-teman ini yang wartawan senior juga gabung di sini di Satu Pena. Mereka dari sisi editing itu sudah sangat terbiasa karena hari-harinya misalnya dia jadi editor, redaktur di media. Tentu terkait EYD, kadang-kadang saya juga banyak baca buku, kadang-kadang bingung ini EYD-nya gimana, apa nggak ngerti sama sekali gitu ya. EYD yang paling dasar sekalipun tuh masih banyak yang ini, yang kemudian ya kesalahan-kesalahan ketik dan sebagainya yang cukup mengganggu. Kalau 1-2 mungkin masih kita toleransi gitu, tapi kadang-kadang satu halaman tuh bisa sampai 10
kata yang salah itu saya pikir ini nggak diedit sebenarnya gitu ya. Nah itu juga akan mungkin nanti juga akan bisa saling sinergi ya teman-teman yang guru yang mungkin di wilayah menulisnya bisa, tapi mungkin dari sisi editingnya masih kurang, nanti bisa kita transfer saling atau minta bantuan dari teman-teman yang ada, atau kemudian juga kita saling sharing. Kemudian juga kita ingin di sini di sekretariat Satu Pena ini rencananya akan ada rutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke bagaimana mengekspresikan karya-karya itu ya. Saya melihat bahwa misalnya ya teman-teman banyak nulis puisi, tapi sekali hanya jadi begitu buat puisi itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang ditulis aja kemudian disimpan dalam lemari, tapi dia kalau dibacakan dengan cara yang baik, dia bisa menjadi sebuah hiburan, kemudian juga sebuah siraman terhadap rohani kita agar menjadi pribadi yang lebih beradab, lebih santun dan sebagainya. Karena kalimat-kalimat di puisi itu kan beda dengan kalimat-kalimat biasa dalam buku, tapi sesuatu yang punya pemahaman mendalam, penjiwaan dan sebagainya. Kalau dia jadi jadi karya yang audiovisual misalnya, itu juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah ini kita ingin nanti ngajak nih teman-teman yang mungkin nulisnya nggak bagus, tapi kalau dia baca puisi yang bagus, itu ingin nanti kita tampilkan. Kemudian mungkin kita juga buat program rekaman dia baca puisi yang kemudian orang bisa nonton di channel YouTube dan sebagainya. Storytelling misalnya, banyak teman-teman nih buku guru-guru ini punya karya dongeng-dongeng anak yang cukup banyak, yang punya kearifan lokal di Riau, tapi kemudian ya terpendam hanya sekedar jadi buku juga gitu. Tapi kan sebenarnya bisa karena zamannya digital ya sekarang ya, jadi buku mungkin karya-karya yang dihasilkan kawan-kawan tidak hanya bisa dibaca tapi juga bisa disaksikan secara audiovisual. Karena mungkin ada orang yang ingin berkenalan, jadi gini, mengenal buku itu kan kadang-kadang aduh baca buku tebal. Tapi mungkin ketika dia menyaksikan di satu tayangan misalnya di audiovisual, wah menarik juga nih puisinya gitu. Di buku mana sih? Ya, jadi kita berharap itu jadi pintu masuk orang untuk masuk ke buku juga gitu. Jadi itu mungkin bagi anak-anak muda nggak begitu mudah untuk jatuh cinta pada buku, kecuali mungkin generasi-generasi tertentu ya. Yang dulu memang kita seperti generasi kita, generasi saya misalnya, itu memang awalnya ya buku dulu gitu karena diajari untuk itu. Nah sekarang itu yang kita coba dari Satu Pena ini dengan berbagai kreativitas agar bisa semangat tadi muncul ya, dan teman-teman yang mulai belajar jadi penulis atau mulai menekuni dunia kepenulisan ini bisa saling sharing. Itulah wadah berkumpul tadi. Jadi kalau dulu mungkin sendiri-sendiri hanya beberapa kelompok, tapi sekarang ini kan sudah semakin luas ini di Satu Pena. Saya kira itu, Bu. Baik, jadi tidak ada lagi rasa keraguan bagi teman-teman penulis di Riau, khususnya di Pekanbaru untuk bergabung karena di sini saling bersinergi. Ada yang sudah senior, ada yang baru memulai, ada mungkin simpatisan saja. Itu tidak masalah ya. Nah tadi Bung Satria sudah membahas tentang era digital. Kawan-kawan menulis buku. Adakah IKP Pekanbaru itu sudah mulai menerbitkan buku-buku digital? Ada rencana atau sudah ada atau bagaimana perkembangan berikutnya? Mungkinkah kalau saya ini eranya setengah-setengah Pak, era digital juga, tapi saya masih suka dengan yang konvensional. Saya lebih senang membaca buku itu, saya pegang bukunya sambil tiduran. Kalau pakai ini HP itu suka tidak jelas, lalu dibesarin lagi terus begini-begini lagi terus tidak nyaman bagi seusia saya. Bagi yang anak-anak remaja mungkin oke ya. Nah ini bagaimana menyikapinya nih IKP Pekanbaru atau IKP Riau dengan era e-book ini? Ya, terima kasih. Jadi apakah buku kita mau dibikin dalam bentuk jilid hard copy atau dalam bentuk digital, itu adalah sebuah pilihan. Maka pada waktu kita mengurus ISBN, di situ ada pilihan. Apakah mau diterbitkan dalam bentuk e-book, digital, atau dalam bentuk hard
maka itu adalah sebuah pilihan. Maka kalau seorang penulis ingin menerbitkan buku, seharusnya mempertimbangkan itu. Kira-kira pembaca buku saya ini lebih banyak pengguna digitalnya atau dalam bentuk hard copy-nya. Maka itu adalah sebuah pilihan. Tapi kalau kita lihat perkembangan hari ini, kan masyarakat dipaksa dari kebiasaan membaca buku hard copy itu dalam bentuk digital. Nah, ini juga barangkali sudah ada migrasi perubahan selera masyarakat dari kebiasaan membaca buku hard copy dalam bentuk digital. Dan di kalangan perbukuan sekarang sangat dirasakan, Bu, bahwa peminat buku hard copy ini memang dalam bentuk jilid itu memang menurun. Hampir semua penerbit di seluruh Indonesia, bahkan Gramedia pun itu mengalami penurunan penjualan. Nah, kenapa ini terjadi? Dan ini menjadi problem penerbit secara nasional. Bahkan ada beberapa penerbit yang tutup penerbitnya karena memang tak laku dijual. Ya, ini saya kira banyak faktor ya, banyak faktor. Saya kira kenapa ada penurunan minat baca menggunakan buku hard copy dibandingkan dengan digital. Saya kira banyak hal. Pertama, karena hari ini pengguna buku itu lebih banyak menggunakan Google. Cari informasi, cari resep masak saja sekarang kan buka YouTube, buka Google. Kemudian mana lagi orang mau beli buku baca satu-satu, itu orang udah malas. Nah, buka YouTube nanti mau masak apa, kari ayam, keluar itu. Bukan saja resepnya, tapi gambarnya sekali keluar. Tentu itu lebih menarik. Maka saya kira podcast seperti ini adalah salah satu jawaban kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi digital. Nah, kemudian yang kedua, kenapa masyarakat itu juga ada perubahan? Karena memang trennya hari ini tren IT, apalagi COVID. Siswa itu kan pembelajarannya online. Maka yang paling gampang itu ya mencari informasi melalui digital. Tapi sekaligus juga banyak tantangan, Pak. Karena dengan mudahnya informasi digital melalui internet itu, banyak karya-karya itu yang juga hasil dari mencuri. Ya, hasil mencuri atau di situ ya tinggal copy dari sumber ini, kemudian nanti digabung, lalu jadilah makalah baru, tulisan baru, sehingga tingkat plagiasi sangat tinggi, Pak. Saya biasanya kalau mahasiswa pasca itu saya kasih batas toleransi plagiasi. Itu biasanya tidak lebih dari 15%. Dan saya punya aplikasinya, Pak. Bagaimana ini makalah ini ya. Makalah ini saya masukkan ke dalam aplikasi plagiasi, kemudian nanti keluar. Hasilnya berapa persen? Dan itu ternyata tinggi, Bu. Dan itu langsung keluar. Alinea ini kadang satu halaman kadang dijiplak diambil dari satu situs. Dan situ kelihatan situsnya apa, namanya apa, tahun berapa, di mana, itu kelihatan semua. Maka memang satu sisi digital ini memudahkan, tapi sisi lain itu juga membuat mahasiswa tidak kreatif, anak-anak kita tidak kreatif. Dan ini juga sekaligus tantangan tapi juga peluang. Maka itu sebabnya tingkat plagiasi itu memang sangat tinggi dan harus diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka punya jiwa inovatif, kreatif untuk membuat produk sendiri. Nah, sehingga hasil karyanya itu benar-benar original. Tapi ini tentu tidak mudah. Mudahnya teknologi hari ini itu juga membuat orang pengen mudah dalam membuat karya. Nah, saya tertarik tadi disampaikan oleh Pak Satria tadi.
Betul Pak, memang buku-buku lama itu yang legendaris itu memang banyak nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan yang saya kira itu perlu dibaca sama generasi hari ini. Dan mungkin perlu juga memang dilakukan recycle dalam bentuk yang lebih menarik ya, lebih menarik sehingga di situ ada audio visualnya sehingga anak-anak tinggal lihat di HP. Sehingga nanti itu lebih mudah anak-anak mengkonsumsi. Dan ini tentu perlu orang-orang yang memang punya dedikasi kuat untuk mengabdikan. Dan jangan lupa tentu harus didukung oleh kemampuan penguasaan editing yang baik gitu ya. Di dalam membuat sebuah audio visual yang baik, film atau video ya. Kemudian yang kedua tadi juga saya setuju itu banyak Pak tokoh-tokoh Riau ini yang punya pemikiran-pemikiran bagus tapi tidak terangkat, dan itu harus diungkap, diwujudkan, dipublikasikan dalam bentuk tulisan. Alhamdulillah kita Zanafa Publishing itu sudah menerbitkan beberapa buku yang orientasinya itu adalah kedaerahan. Ada beberapa tokoh tarekat yang kita tulis, kita terbitkan, ada beberapa budaya, termasuk juga ada pencak silat khas Riau yang juga sudah pernah kita terbitkan. Dan itu ternyata menarik, dicari orang juga. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya, Perpustakaan Nasional itu pernah berkunjung ke Zanafa Publishing, ke toko kita itu menanyakan, Pak, kami tolong dicarikan buku-buku khas Riau. Bahkan kita pernah juga dapat tamu kunjungan dari Malaysia. Mereka mencari buku-buku yang berhubungan dengan Riau. Dan memang sulit Pak mencari penulis dan bagaimana orang-orang yang mau menulis tentang Riau itu. Karena memang dari sisi marketingnya, menulis buku daerah itu tidak menarik Pak. Betul. Jadi ya yang akan membeli itu hanya orang-orang daerah. Dan pengalaman kita memang buku-buku daerah itu yang coba kita jual secara nasional. Karena kita punya 2 distributor di Jogja, Adipura Jogja sama di Bandung itu Nusa Media, dan itu masalahnya itu Pak. Buku-buku daerah itu konsumsinya ya umumnya yang mencari daerah. Misalnya ada beberapa buku yang kita jual, kita kan juga ada offline, ada online Pak. Itu pembeli online, itu begitu ditelusuri orang Riau juga. Dia haus tentang informasi Riau. Nah sehingga ini tantangan juga. Apakah satu sisi idealisme kita sebagai putra daerah ingin mengangkat sesuatu yang menarik yang ada di Riau, atau satu sisi kita berpikir tentang finansial. Nah ini juga sebuah pilihan. Dan betul tadi Pak Satria sampaikan bahwa kualitas buku kita itu memang perlu dibuat oleh penulis-penulis yang memiliki ilmu pendukung. Mulai dari pemahaman dia tentang bagaimana menulis buku, tata bahasa, menyusun buku yang menarik, kemudian bagaimana menyajikan sebuah informasi itu menarik untuk dibaca, dan ini memang perlu pelatihan, dan saya kira programnya bagus tadi untuk dikembangkan di Satu Pena ini untuk bagaimana ke depan supaya lahir penulis-penulis yang baik. Karena nanti kan pengalaman kami Pak, buku yang akan diterbitkan yang masuk ke Zanafa Publishing itu kan sebenarnya nanti ada lima kemungkinan kalau dia akan menerbitkan. Yang pertama, buku itu kan begitu masuk itu kan dipelajari oleh tim kita ya, oleh tim seleksi kita. Buku ini marketable apa tidak? Kalau marketable, layak dijual, kalau diterbitkan, ini pembelinya pasti ada. Penerbit itu biasanya berani, dan saya kira itu semua penerbit Bu ya.
berani dia menerbitkan dengan sistem royalti. Yang kedua, buku itu kemungkinannya setelah masuk itu mungkin diterima, diterbitkan, sistemnya itu 50-50. 50% biaya dari penulis, 50% dari penerbit. Ini biasanya buku yang kurang marketable. Yang ketiga, kemungkinan buku itu setelah masuk ke penerbit, itu bukunya kalau bagus, penerbit mau membeli naskah. Dijual putus ya, beli putus gitu ya, beli putus. Kemudian yang keempat itu kemungkinannya buku itu nanti kalau memang kurang marketable, maka buku itu diterima, diterbitkan tapi dengan biaya mandiri. Yang banyak kan ini biaya mandiri itu. Betul, memang saya melihat naskah dari penerbit kita di wilayah Riau itu, ya memang satu halaman itu bisa lebih dari 3 kesalahan. Mulai dari salah ketik, tata bahasa, penggunaan huruf besar, huruf kecil yang salah, titik, koma, dan lain-lain lah, teknik penulisan. Dan saya kira ini sebuah potensi, keinginan yang baik, tapi mereka kadang tidak tahu bagaimana mengembangkan itu. Saya kira Satu Pena, kemudian juga ada Forum Lingkar Pena, IKP nanti, ya teman-teman lah yang banyak berkecimpung dalam dunia perbukuan, nanti bersama-sama kita bagaimana membuat program bersama supaya buku di Riau ini berkembang, menghasilkan karya-karya yang baik begitu. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih. Audien, pada bincang lepas hari ini, ternyata apa yang dicita-citakan oleh penerbit dan penggagas Satu Pena Riau adalah satu, literasi yang berkualitas. Saya jadi ingat, buku itu berarti ketika ada yang membaca. Buku itu berkualitas ketika penulisnya memang benar. Itu semua terwujud ketika ada penerbit. Jadi ini 3 orang yang saling membutuhkan. Dan kita berharap ketika itu e-book atau buku digital ini merebak luas di kalangan kita, ada hal yang mengkhawatirkan. Bisa jadi punya kita dituduh mengplagiat atau punya kita yang diplagiatkan orang. Bisa jadi seperti itu. Baik, bincang kita hari ini pas 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan secara lepas ini bermanfaat bagi kawan-kawan peminat, pemerhati literasi, dan yakinlah menulis itu adalah penting dan membaca itu adalah sangat perlu. Saya Lasya Kabran mengucapkan terima kasih Anda sudah bergabung di Satu Pena Riau dalam bincang lepas di Hari Buku Nasional. Tapi juga terima kasih Pak Artono, terima kasih Bung Satria yang sudah memfasilitasi kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh audiens, seluruh pemirsa, seluruh anggota Satu Pena Riau mampu menghasilkan buku-buku yang berkualitas seperti yang diharapkan. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.